Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita berjumpa lagi. Bagaimana kabar kalian? Tentu sehat ya, dan selalu semangat. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 2, keberagaman makhluk hidup di lingkunganku, pembelajaran 5. Sudah siap ya? Ayo kita pelajari lebih lanjut. Tahukah kamu bahwa hewan yang berbeda mempunyai tempat yang berbeda untuk hidup? Ayo kita cari tahu. Amati gambar hewan berikut. Apakah yang kamu ketahui tentang karakteristik tempat hidup hewan-hewan tersebut? Ini ada ayam, ada itik, ada kucing, ada ikan. Nah, bedanya apa ya karakteristiknya ya? Ayo kita simak berikutnya. Nah, ini kalian bisa juga melihat di buku paket tema 3 ya, tentang ada hewan. Yang pertama adalah ayam, yang kedua adalah itik, yang ketiga adalah kucing, yang keempat adalah ikan. Karakteristik tempat hidup. Nah, hidupnya di mana? Kalau ayam, hidupnya di mana? Ya, ayam merupakan hewan yang hidup di darat. Kemudian yang kedua yaitu itik. Itik merupakan hewan yang hidup di darat juga. Namun kalau itik itu kebanyakan ya mencari makannya di daerah atau berair atau daerah berlumpur ya. Yang ketiga yaitu kucing, merupakan hewan yang hidup di darat. Yang keempat yaitu ikan, merupakan hewan yang hidup di air. Itulah karakteristik tempat hidup hewan ya. Masih banyak lagi hewan yang lain ya. Ciri khusus ayam, itik, kucing, dan ikan. Kaitkan ciri-ciri khusus tersebut dengan karakteristik tempat hidupnya. Ayo kita simak ya. Yang pertama, ayam. Ayam memiliki paruh panjang dan runcing yang digunakan untuk mengambil makanan. Ya, kalian tentu pernah lihat atau mengetahui tentang ayam ya. Yang kedua yaitu ayam memiliki cakar panjang yang berfungsi untuk mengais makanan di dalam tanah. Yang ketiga, ayam memiliki bulu yang berfungsi untuk melindungi dari hawa dingin. Yang kedua, itik atau bebek. Nah, itik atau bebek itu berbeda ya. Namun kadang orang beranggapan sama. Kalau itik itu cenderungnya hewannya itu lehernya sama, panjang, agak panjang dikit lah intinya. Kemudian lincah. Nah, itu itik. Sedangkan bebek ya, itu cenderungnya gemuk dan jalannya agak lambat. Itu bebek. Ya, itu perbedaan antara itik dan bebek. Namun jenisnya itu sama. Kemudian ciri khususnya yang pertama, satu paruh bebek berbentuk sudu ya, untuk memudahkan bebek dalam mencari makan di lumpur. Bebek dan itik itu paruhnya berbentuk sudu ya, agak pipih ya, jadi tidak lancip. Nah, dan juga ada lempeng penyaringnya, sehingga lumpur ketika dia mencari makan, lumpurnya itu tidak masuk ke dalam mulut si bebek tersebut ya. Yang kedua yaitu bebek memiliki leher panjang yang berfungsi memudahkan bebek dalam mengais makanan di air. Yang ketiga, kaki berselaput untuk memudahkan bebek atau itik
dalam berenang dan berdiri di atas lumpur. Nah, bebek dan itik itu memiliki kaki yang berselaput. Fungsinya yang pertama tadi untuk memudahkan dalam berenang dan berdiri di atas lumpur. Kemudian yang keempat, memiliki bulu berlapis lilin sehingga bulu bebek atau itik itu tidak basah saat berenang. Hewan yang berikut. Hewan yang ketiga yaitu kucing. Kucing memiliki mata tajam yang berfungsi untuk mencari mangsa pada malam hari. Kemudian ciri khusus yang kedua yaitu memiliki misai. Misai itu seperti kumis ya, yang berfungsi untuk menentukan arah saat berjalan di ruang yang gelap maupun di tengah kegelapan malam. Yang ketiga yaitu memiliki bantalan halus di telapak kakinya, berfungsi untuk memperkecil suara langkah kakinya dalam berjalan. Yang keempat yaitu memiliki alat keseimbangan pada telinga yang berfungsi untuk mengatur keseimbangan pendengarannya sehingga jika kucing jatuh tetap dalam keadaan berdiri. Yang keempat yaitu ikan. Ya, yang pertama ciri khususnya ikan memiliki sirip yang berfungsi untuk berenang di air ya. Yang ada di kiri kanan ikan ya itu namanya sirip. Yang kedua yaitu ikan memiliki insang yang dapat digunakan untuk bernafas di dalam air. Nah, tadi hewan yang ayam, bebek, kucing itu bernafas menggunakan paru-paru karena tinggal di darat. Sedangkan ikan ini tinggalnya di air, maka ia bernafas menggunakan insang. Yang ketiga yaitu ikan memiliki sisik dan lendir yang berfungsi untuk mengurangi gesekan saat bergerak di dalam air. Yang keempat yaitu bentuk tubuh yang streamline untuk mengurangi hambatan di dalam air apabila ikan sedang berenang sehingga memudahkan ikan dalam berenang. Nah, ini ciri-ciri khusus dari ayam, bebek, kemudian kucing dan ikan. Setelah kalian tadi menyimak tentang ciri khusus hewan dan karakteristiknya, mari kita jawab pertanyaan berikut. Apa kesimpulanmu tentang karakteristik tempat tinggal hewan di atas? Tempat tinggal hewan mempengaruhi kehidupan hewan. Ya, di darat ya berbeda dengan yang di air. Apa perbedaan antara tempat hidup kucing dan ikan? Tadi sudah ya, perbedaan tempatnya apa ya? Nah, kucing hidup di darat, sedangkan ikan hidup di air. Kucing bernafas menggunakan paru-paru, ya. Kebanyakan hewan yang hidup di darat itu bernafas menggunakan paru-paru. Sedangkan ikan bernafas menggunakan insang. Nah, yang di darat pun juga ada, misalnya serangga, namun dia terbang ya. Serangga dia bernafas menggunakan trakea. Menurutmu, apakah kedua hewan tersebut dapat hidup di tempat yang sama? Mengapa? Jelaskan alasanmu. Bisakah kucing dengan ikan tadi hidup di tempat yang sama? Kucing dan ikan tidak dapat hidup bersama-sama. Jika hidup kucing di air, dia tidak bisa bernafas. Begitu pula sebaliknya, ikan jika hidup darat juga akan kesulitan bernafas. Karena sudah diciptakan oleh Allah dengan masing-masing alat nafasnya. Bila di darat, bernafas menggunakan paru-paru, kemudian yang di air menggunakan insang. Kecuali hewan paus. Paus termasuk mamalia, dia bernafas menggunakan paru-paru. Namun dia karena tinggal di air, dia juga memiliki insang.
Nah, ketika dia muncul ke permukaan air dan menyemburkan air tersebut, ya paus tersebut, sehingga dia mengambil oksigen dari luar, ya. Itu ciri hewan yang khusus ya. Apakah keadaan alam atau iklim dan bentuk muka bumi berpengaruh terhadap kehidupan? Jelaskan. Keadaan iklim dan bentuk muka bumi berpengaruh terhadap kehidupan hewan. Misalnya, hewan yang hidup di daerah dingin harus menyesuaikan bentuk dan fungsi tubuhnya dengan udara yang dingin. Hewan yang hidup di daerah pegunungan juga berbeda dengan hewan yang hidup di daerah dataran rendah. Nah, misalnya di daerah kutub, misalnya penguin ya. Penguin dia tubuhnya agak gemuk. Dan di situ dia dilapisi banyak lemak. Fungsinya apa? Fungsinya untuk lemak tersebut menghangatkan tubuhnya ketika es mulai membeku ya. Sehingga dia bisa bertahan hidup di sana. Jadi hewan yang di sini, misalnya di dataran rendah, hidup di daerah kutub ya tidak bisa. Karena fungsi tubuhnya berbeda dengan hewan yang ada di kutub. Jadi Tuhan sudah menciptakan sesuai dengan fungsi masing-masing ya. Hebat sekali ya karya Tuhan. Sebelum memelihara hewan tertentu, apa saja yang perlu diperhatikan agar hewan tersebut dapat hidup dengan baik? Yang pertama, memberikan makan dan minum hewan peliharaan. Yang kedua, membersihkan atau memandikan binatang peliharaan agar binatang peliharaan kita bersih sehingga bisa terhindar dari bibit penyakit. Kemudian yang ketiga, memberikan kandang yang baik dan membersihkan kandang tersebut ya, agar mungkin kotorannya tidak menimbulkan bau dan mengganggu atau pencemaran atau polusi udara ya. Baunya juga tidak enak. Kemudian yang keempat, mengobati ketika sakit dan memberi vaksin penyakit ya. Jadi binatang yang sakit ya segera diobatkan atau diberi obat, atau kalau perlu ya diperiksakan ke dokter hewan dan diberikan vaksin agar terhindar dari penyakit. Yang kelima, memberikan perhatian dan kasih sayang. Kalau kita sudah niat untuk memelihara hewan tersebut, ya diperhatikan, diberi kasih sayang, tidak dibiarkan saja, nanti dia akan mati. Kalian mau memiliki hewan peliharaan? Nah, bisa melakukan ya, memberi makan, memandikan, memberikan kandang yang baik ya, dan diberikan kasih sayang. Jangan dibiarkan saja, nanti kalau mati kan kasihan ya. Tuhan menciptakan hewan dengan bentuk dan jenis yang berbeda-beda. Setiap jenis hewan memiliki tempat hidup dengan karakteristik masing-masing. Tempat hidup tergantung kepada ciri khusus yang dimiliki oleh hewan tersebut. Ciri-ciri khusus hewan mempunyai hubungan yang erat dengan karakteristik tempat hidupnya. Nah, ini bisa disimak dalam buku paket juga ya, di tema 3. Yang pertama yaitu cicak. Apakah kamu pernah mengamati cicak merayap dinding di rumahmu? Mengapa cicak tersebut bisa merayap dinding? Bagaimana cicak tersebut menangkap mangsanya? Cicak mempunyai perekat pada telapak kakinya, ya, sehingga dapat merayap di dinding atau langit-langit rumah. Ya, dan tidak jatuh karena kakinya memiliki bulu-bulu halus dan memiliki perekat. Kemudian cicak juga memiliki lidah yang panjang dan lengket sehingga dapat menangkap serangga. Karena makanan cicak adalah serangga seperti nyamuk ya. Kemudian cicak mempunyai ukuran rata-rata 7 sampai 10 cm. Cicak dapat memutuskan ekornya untuk melindungi diri. Misalnya ditangkap kucing ya, memutuskan ekornya ini disebut juga dengan
autotomi, ya, yaitu cara cicak melindungi diri dengan cara autotomi, yaitu memutuskan ekornya. Kemudian terdapat beberapa jenis cicak, yaitu cicak rumah, cicak pohon hijau, dan tokek. Cicak pohon hijau dan tokek mempunyai ukuran yang lebih besar daripada cicak rumah. Hewan yang kedua yaitu kelelawar. Kelelawar hidup di tempat yang gelap, seperti di atap rumah dan gua. Kelelawar mengeluarkan suara dengan frekuensi tinggi. Selain itu, kelelawar juga memiliki pendengaran yang baik dan peka menerima bunyi pantulan. Kelelawar mampu mendeteksi benda-benda di sekitarnya dengan bunyi pantulan tersebut. Kelelawar adalah hewan nokturnal karena melakukan kegiatan di malam hari. Ada dua jenis kelelawar, yaitu kelelawar pemakan buah dan kelelawar pemakan serangga. Yang ketiga yaitu bunglon. Bunglon dapat mengubah warna kulitnya sesuai dengan warna benda yang ada di sekitarnya. Misalnya ketika berada di atas daun yang berwarna hijau, maka warnanya bisa berubah menjadi hijau. Ketika berada di batang pohon yang berwarna coklat, maka warnanya bisa berubah menjadi coklat. Bunglon mengubah warna kulitnya untuk melindungi diri. Ini cara yang mengubah warna kulitnya disebut mimikri, ya. Bunglon mempunyai lidah yang panjang melebihi ukuran tubuhnya. Karena bunglon pun hampir sama dengan cicak, yaitu dia memakan serangga yang menggunakan lidah panjang, ya, untuk menangkap serangga. Hewan di sekitar kita memberi banyak manfaat bagi manusia. Hewan juga dapat menjadi inspirasi untuk karya seni, seperti karya seni mozaik yang telah kami buat sebelumnya. Nah, anak-anak tadi sudah belajar ya tentang karakteristik hewan. Tadi ada ayam, bebek atau itik, kemudian kucing dan ikan, dan tempat tinggalnya ada di darat dan di air. Kemudian tadi juga ada hewan memiliki ciri-ciri khusus, ya, tadi seperti bunglon, kemudian kelelawar dan cicak. Nah, kalian udah paham ya? Tadi pembelajaran tema 3 yaitu peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 2 keberagaman makhluk hidup di lingkunganku, pembelajaran kelima. Ada pertanyaan? Bila ada pertanyaan, besok kalau kita ketemu di sekolah bisa ditanyakan. Demikian pembelajaran pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.